Shalom teman-teman semua, ketemu lagi di ibadah pemuda. Walaupun kita semua tidak dapat beribadah bersama-sama di tempat ini, ada yang sebagian ada di rumah beribadah, di kosan, dan bisa juga di tempat kerja karena keadaan untuk pada saat ini tidak memungkinkan kita semua dapat bergabung beribadah bersama-sama seperti biasa. Tapi biar ibadah hari ini kita semua dapat terberkati bersama-sama. Kita mulai ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian. Kami memuji bersama.
kesehatan Bapak. Tolong lindungi Bapak pada saat ini Bapak, cuaca juga baik Bapak. Banyak-banyak virus Bapak yang mengganggu kehidupan kami Bapak. Baik jika kami keluar rumah maupun di dalam rumah sekalipun Bapak, virus itu Bapak dapat mengganggu setiap kami Bapak. Tapi kami percaya Bapak akan menyerahkan hidup kami Bapak dalam tangan Bapak. Sehingga kesehatan tolong bilang Bapak yang memberi kepada kami Bapak. Bapak yang baik kau jaga hidup Bapak teman-teman kami Bapak, dimanapun mereka berada Bapak. Baik yang ada di rumah, di pangkos mereka,
Haleluya. Para pemuda dimanapun saat ini berada, suatu kehormatan bagi saya dalam pelayanan ibadah pemuda dalam suasana COVID sekarang ini yang belum menentu. Pemuda menginisiasi untuk melakukan kebaktian dalam kebaktian berupa online. Dan pada saat ini para pemuda dimanapun saudara berada, kita akan sama-sama dilawat oleh firman Tuhan. Biarlah nanti lewat pelayanan firman Tuhan ini, suasana apapun yang dialami, yang kita alami dimanapun saudara berada, bagaimanapun keadaan saudara, supaya firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita, kekuatan bagi kita, sehingga kita kuat adanya. Para pemuda dimanapun berada, kita akan sama-sama membuka daripada firman Tuhan. Saya coba nanti ini dengan tidak terlalu lama, sehingga makna daripada firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, khususnya pemuda-pemudi dimanapun saudara berada. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini bersama-sama, dimanapun berada tolong dibuka bukunya, firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 13, tapi nanti penekanannya ayat 13b. 1 Samuel pasal yang ke-13, nanti penekanannya yang bagian B. Saya akan baca, pemuda dimanapun berada, di rumah atau di tempat kegiatan pun pada saat ini, tolong mengikuti ayat firman Tuhan ini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Yang penekanannya ini kita baca, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Menjadi topik firman Tuhan pada saat ini dalam kebaktian pemuda, dalam kebaktian online ini, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Para pemuda, kalau kita barangkali mengikuti ceritanya, khususnya keadaan daripada Daud pada waktu itu, mungkin usianya sama seperti saudara, artinya masih muda. Dalam usia yang masih muda, dia diberikan oleh Tuhan kepercayaan lewat daripada Nabi Samuel menjadi raja, menggantikan daripada Raja Saul, raja yang sebelumnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana sesungguhnya daripada Daud ini boleh dipilih oleh Tuhan. Kalau kita melihat dari latar belakang, sesungguhnya Daud ini bukanlah seorang figur menjadi seorang raja. Kalau kita lihat dari latar belakang, ada mereka kakak beradik 8 orang. Dia ini yang bontot. Di mana-mana juga di dunia ini biasanya kalau dia posisi anak sebagai yang bontot, bukanlah menjadi seseorang harapan dalam satu keluarga. Yang harapan itu anak pertama. Lalu kalau kita lihat dari sisi perawakan, sehari-hari dia sebagai gembala. Coba kita bayangkan seorang gembala, apalah yang kita harapkan dari seorang gembala? Kalau di kampung saya dulu di daerah Sukabumi, kalau gembala ini biasanya ya hanya mungkin pakaiannya sehari-hari ya seadanya.
Mungkin dia pakai sarung, sambil sarung itu taruh di lehernya, lalu dia pakai topi, lalu mungkin kalau barangkali ada alat paling ketapel yang mungkin menjadi alatnya. Apalah yang kita harapkan dari orang yang perawakan seperti ini untuk menjadi raja? Tidak ada. Tidak ada satupun yang mungkin menjadi credit point, nilai add value-nya, nilai tambah daripada seorang Daud menjadi raja. Tapi kenapa dia menjadi raja? Ini yang penting bagi kita sekarang. Barangkali pemuda di Cililitan ini mungkin dibandingkan dengan pemuda yang lain, dibandingkan dengan barangkali sehari-hari di Jakarta ini, mungkin tidak ada harapan untuk menjadi seorang figur yang nantinya akan menjadi, katakanlah, seorang yang menjadi harapan, menjadi pemimpin. Ya barangkali kalau kesarjanaan ada 1-2 jadi seorang sarjana, boleh. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan daripada syarat-syarat menjadi pemimpin, barangkali saja pemuda Cililitan ini tidak ada harapan, tidak ada sesuatu yang mungkin menjadi nilai tambah, menjadi seseorang pemuda Cililitan ini menjadi panutan. Inilah yang sekarang menjadi renungan bagi kita. Kalau seorang daripada Daud, barangkali juga kalau seorang pemuda Cililitan seperti Daud, di mata orang, di mata banyak masyarakat, barangkali ini adalah orang-orang yang barangkali terpinggirkan, barangkali orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan. Tapi kalau Tuhan sudah yang berkarya, kalau Tuhan yang beroperasi di dalam segala kehidupan, apapun yang terjadi. Nah, kita akan belajar sekarang daripada figur seorang Daud. Kenapa dia menjadi seorang raja, layak diangkat menjadi raja. Dari orang-orang barangkali status yang barangkali tidak layak diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. Pertama sekarang saudara, apa alasannya? Kenapa Daud ini boleh diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja? Pertama, kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Mungkin nanti para pemuda di rumah boleh mengikuti. Saya akan bacakan. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya. Ini menjadi ayat, menjadi renungan bagi kita saat ini. Dan Tuhan menyertai dia. Kalau pemuda Cililitan nanti pada akhirnya diangkat oleh Tuhan, boleh menjadi panutan, boleh menjadi contoh. Langkah yang pertama, engkau harus disertai Tuhan. Persoalan sekarang, apakah pemuda Cililitan sudah disertai Tuhan? Karena tanpa penyertaan Tuhan, jangan kita bermimpi di siang bolong. Apalagi sekarang kita barangkali banyak di rumah, mungkin banyak tidur, akhirnya banyak mimpi. Mimpi siang bolong mengatakan supaya pemuda ini dia akan menginginkan nanti menjadi seorang yang terhormat. Tanpa Tuhan yang menyertai, itu akan sia-sia. Kenapa Tuhan menyertai dia? Karena kita lihat sampai ke belakang, kenapa Tuhan menyertai daripada seorang Daud ini? Karena memang layak Daud ini disertai oleh Tuhan. Karena perbuatannya, kelakuannya sehari-hari, memang dia layak untuk disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan penting bagi kita. Kalau kita lihat sekarang dalam suasana yang demikian mencekam,
dalam suasana COVID-19. Di mana-mana kita bingung siapa jadi kawan, siapa jadi teman, siapa yang masih sehat, siapa yang sudah sakit, dan macam-macam. Kita naik ojek, kalau naik ojek itu takut sama kita takut sama tukang ojek. Kita naik angkot, sopirnya takut sama kita takut sama sopirnya. Demikian. Ada banyak pergumulan. Tapi sekarang itu menjadi bagian di mana di ayat yang lain dikatakan bahwa kita hanya sebagai menonton segalanya itu, karena segalanya itu tidak akan mungkin bisa merasuk daripada hidup kita. Pertama, syaratnya Tuhan harus menyertai kita. Pemuda Cililitan, dimanapun kau berada saat ini, dalam doa kita nanti, di dalam doa setelah khutbah ini, saya mengajak kita semua mengundang Tuhan, biar Tuhan menyertai pemuda. Kalau kau mau diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja di sini bukan menjadi seorang raja yang seperti Daud. Artinya kalau engkau menjadi seorang yang terhormat, seorang menjadi panutan, seorang menjadi diutus oleh Tuhan, pertama sekali yang akan menjadi syaratnya, Tuhan harus menjadi temanmu, Tuhan harus yang menyertai. Sebagaimana tadi di ayat ini, orang lain bersaksi kepada Daud karena Tuhan menyertai dia. Berarti dalam perbuatannya sehari-hari orang lain mengerti Tuhan menyertai dia. Kalau ada orang yang bersaksi kepada pemuda Cililitan ini baik-baik, pemuda Cililitan ini yang diberkati oleh Tuhan, orang lain yang bersaksi, maka Tuhan akan membuka tingkat-tingkatnya di langit, akan melihat, akan menatap pada pemuda Cililitan. Ini adalah suruhannya daripada Raja Saul. Raja Saul itu yang mengatakan dia disertai oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, alasan kenapa Daud menjadi raja setelah dia disertai oleh Tuhan. Yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan. Dia disertai karena memang Daud selalu mengandalkan Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat ke-45. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat ke-45. Para pemuda dimanapun saudara berada, ikuti. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang kau tantang itu. Firman Tuhan ini mengajari, menyampaikan kepada pemuda, andalkanlah Tuhan. Barangkali sekarang dalam segala keadaan mungkin engkau dapat berkat, engkau menjadi seperti sekarang, mungkin engkau dapat bekerja, mungkin engkau sudah lulus dari katakanlah sekolah dan yang lain-lain. Jangan sampai ada di dalam pemikiran pemuda Cililitan mengatakan itu adalah oleh karena aku. Semua itu oleh karena anugerah daripada Tuhan. Andalkan Tuhan. Sebagaimana dalam situasi ini perkelahian Daud dan Goliat. Goliat itu katanya ada sekitar 6 hasta. 6 hasta itu kalau satu hasta 45 cm, 6 kali 45 itu kurang lebih dia hampir 3 meter. Bayangkan seorang yang perawakannya sampai 3 meter itu membawa daripada senjata, maka mungkin senjatanya pun barangkali Daud tidak nyambung untuk mengangkat. Ada banyak di dunia ini mengandalkan kekuatannya,
Ada banyak di lingkungan kita mengandalkan kemampuan. Tapi kalau pemuda Cililitan, firman Tuhan mengatakan pada saat ini, mengintrospeksi pada saat ini, andalkanlah Tuhan. Kamu tidak bisa bagaimana untuk mensiasati, mencari solusi untuk kau bisa lewati daripada suasana sekarang yang saya katakan tadi mencekam ini. Kau barangkali bisa saja seperti aturan pemerintah, harus sering-sering mencuci tangan, harus pakai masker, harus pakai alat-alat yang mendukung itu supaya kau steril daripada suasana penyakit ini. Boleh saja kau lakukan itu. Tapi lebih daripada itu sesungguhnya, andalkan Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Pagi-pagi sekali engkau sudah berlutut kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan katakan kepada Tuhan, saya mau berjalan. Suasana ini mencekam. Saya tidak mampu. Tapi sebagaimana dahulu Daud itu mengandalkan engkau ketika daripada musuhnya Goliat itu datang dengan segala kekuatannya, dengan segala keperkasaannya. Dia mengatakan, dia berdoa, Tuhan, tolong saya. Sekarang ini suasana-suasana yang demikian menakutkan. Andalkan Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Sebagaimana Goliat itu dengan segala perlengkapan-perlengkapannya, dari topinya, dari pakaian kebesarannya, dari sepatunya, segala macam. Tidak ada alasan sebenarnya dia akan kalah. Tapi kalau sudah Tuhan yang kita andalkan, di ayat yang lain dikatakan, Tuhanlah yang berperang, membela daripada jemaatnya, membela daripada pemuda Cililitan. Sekarang ini kita nanti akan berlutut kepada Tuhan semua. Andalkan Tuhan. Sebagaimana daripada Daud tersebut mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, saudara, dia mengandalkan Tuhan. Syarat atau alasan Daud menjadi raja. Daud ini seorang pemberani. Saya akan baca atau kita akan sama-sama membaca 1 Samuel di pasal yang ke-17 masih sama, tapi kita mundur ayatnya, ayat 34 sampai ayat yang ke-36, bisa disambung nanti ayat yang ke-37. Saya akan baca ayat 34 secara cepat nanti. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seorang domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Para pemuda sekalian, kalau kau mau diberkati oleh Tuhan, engkau harus menjadi seorang pemuda yang terlatih. Harus pemuda yang kokoh, bukan pemuda yang lemah, bukan pemuda yang gampang menyerah. Karena sekarang ini banyak cobaan, maka diharapkan oleh firman Tuhan ini, kalau kau menjadi contoh dipakai oleh Tuhan nantinya, engkau harus menjadi seorang kuat, yang pemuda yang kuat, bukan pemuda yang cengeng. Saya melihat sekarang ini pemuda, bukan hanya di gereja kita, karena saya juga menjadi pembina di sektor 2. Hampir semua gereja, kalau dibilang sekarang para pemudanya ini sudah menjadi, katakanlah, bukan lagi pemuda yang seperti Daud ini, yang gagah perkasa, yang berani. Ada banyak sekarang pemuda kalau ada masalah langsung, kalau bahasa sederhana letoy, dia langsung lemah,
ada seorang atau barangkali ada katakanlah ngomongan di gereja yang barangkali apakah dari hamba Tuhan, apakah dari orang tua yang mungkin menyakiti hatinya, dia langsung mundur, dia langsung lemah, tidak datang lagi ke gereja. Apakah dimanapun engkau berada, apakah di mana itu engkau tidak mendapatkan sesuatu barangkali yang menyakitkan? Dimanapun engkau ada di dunia ini pasti ada. Pindah pun kau ke gereja mana, tetap saja pasti ada masalah. Tuhan menginginkan sekarang kepada kita pemuda menjadi pemuda yang kokoh. Saya katakan kepada kalian, dimanapun Anda berada, usia sekarang Anda sama persis seperti Daud pada waktu itu. Tadi saya katakan latar belakangnya sama dengan kita, latar belakang yang tidak bisa diandalkan. Karena segala macam persyaratan kita menjadi dipakai oleh Tuhan tidak ada. Sama seperti Daud ini. Tidak ada sesuatu perawakan, gak mungkin. Dia kecil, abang-abangnya besar. Sama dengan kita. Tapi sekarang dituntut kepada kita, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, di gereja kita, gereja cewek kita. Saya sudah mengalami, karena saya seperti Anda juga pernah jadi pemuda, pernah jadi pengurus. Berat memang pengurus. Dari dulu sampai sekarang berat itu. Karena pengurus itu hanya menjadi umpatan, alamat daripada segala cemoohan. Khususnya kalau ada yang salah, maka sekarang yang disalahkan itu pengurus. Tapi kalau ada yang benar, barangkali yang dibenarkan itu menjadi kebanggaan itu adalah pemudanya. Tapi ketika ada yang salah, pengurusnya menjadi sasaran tembak daripada seseorang, menjadi hujatan daripada seseorang adalah pengurus. Tapi Tuhan tuntut sekarang bukan hanya pengurus, tapi terutama pengurus, bukan hanya pengurus. Engkau diharapkan oleh Tuhan menjadi pemuda yang militan, menjadi pemuda yang kokoh, sama seperti Daud. Bayangkan sekarang saudara, ada katanya singa yang ingin menerkam daripada domba-dombanya. Dia hajar itu singa itu, disobek katanya mulutnya, dikejar itu, barangkali sudah diterkam itu dombanya di mulutnya, diambil dari mulutnya. Apa sekarang kesulitan di gereja kita khususnya pemuda? Apakah seorang pengurus sekarang sudah berani seperti itu? Dia ingin menyelamatkan supaya organisasi pemuda ini menjadi demikian baik. Dia mau berkorban. Dia menjadi tumbal akan segala sesuatunya itu. Sama seperti Daud. Kalau mau diberkati oleh Tuhan, syarat yang kedua di ketiga ini adalah syarat yang pemberat. Yang keempat, saudara, setelah itu saya coba nanti kalau misalkan kelamaan tolong nanti supaya boleh juga ya saya lihat kodenya supaya jangan terlalu lama nantinya dalam pelayanan ini. Syarat yang keempat adalah bahwa pemuda membuat orang lain senang. 1 Samuel 16 pasal yang ke-17. Berkatalah Saul kepada hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi. Dengan baik bawalah dia kepadaku. Bawalah dia kepadaku. Artinya sekarang di sini saudara, pemuda ini di gereja ini, kehadiran pemuda akan sanggup untuk memberikan sukacita kepada banyak orang. Pemuda ini membawa daripada sukacita, memberikan semangat kepada banyak orang, memberikan harapan kepada banyak orang. Kalau barangkali ada orang lain itu sudah putus asa, pemuda itu boleh masuk menjadi orang yang mengangkat keputusasaannya. Dan yang kelima, nanti ada 6, saya akan percepat. Dan yang kelima, bahwa kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, yang kelima, syaratnya adalah bukan orang yang serakah.
Kenapa saya katakan demikian? Daud ini sebenarnya suasana ini sudah menjadi raja. Tapi posisi dia, predikat dia sebagai raja, dia tidak pakai itu untuk menggulingkan daripada seorang Saul. Padahal dia sudah diangkat oleh Samuel tadi menjadi seorang raja. Dia masih mau melayani daripada Samuel, bahkan melayani daripada Saul. Bahkan Saul pun mereka-reka yang jahat kepadanya, dia tidak pernah balas itu. Padahal dalam posisi itu sanggup dia melakukan. Dia sudah diberkati menjadi seorang raja, sudah diurapi dia menjadi seorang raja. Dia tidak gunakan itu. Pemuda Cililitan, jangan manfaatkan situasimu sekarang untuk mencoba membuat sesuatu hal yang Tuhan tidak inginkan. Kau harus datang kepada Tuhan. Jangan kesempatan barangkali engkau bisa untuk membalaskan dendammu, membalaskan daripada sakit hatimu kepada orang lain. Tapi dikatakan sebagaimana Daud, dia tidak lakukan itu. Dan yang terakhir, saudara, sebagaimana tadi saya katakan, dia bukan seorang pendendam. Ayat 1 Samuel 24 ayat 5. Ini agak ke depan. 1 Samuel 24 ayat 5. Lalu berkatalah orang-orang ini kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Dalam posisi ini Saul sudah mereka-reka yang jahat. Pada saat cerita ini Daud melihat, menemukan Saul itu sedang tidur. Pada saat itu sebenarnya dia boleh dengan mudah untuk membunuhnya, tapi dia tidak lakukan itu. Karena kenapa? Bahwa dia tetap menghormati daripada seorang Saul, kalaupun dia mereka-reka yang jahat sama dia. Kepada pemuda Cililitan, jangan sampai engkau dalam segala situasi, kalaupun engkau kesempatan itu bisa berbuat membalas segala kejahatan yang mungkin ada kepadamu kepada orang lain, jangan lakukan itu. 6 syarat ini sudah kepada pemuda pada malam hari ini menjadi syarat. Engkau nanti akan diutus oleh Tuhan, akan diangkat oleh Tuhan. Baru saja kita memperayakan hari kebangkitan, diangkat oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Ada 6 syarat daripada pemuda, daripada firman Tuhan kepada pemuda, sehingga pemuda menjadi raja dalam hal menjadi panutan, menjadi contoh dalam segala kehidupan. Amin. Saya mengundang semua pemuda dimanapun berada pada saat ini mengambil sikap untuk berdoa, berlutut kepada Tuhan. Suasana ini, suasana sekarang ini menjadi suasana momentum bagi kita dengan firman Tuhan yang sudah datang melawat kita, supaya kita boleh lebih dipakai oleh Tuhan. Daud boleh diangkat menjadi raja, pemuda Cililitan akan diangkat dalam segala hal, boleh diangkat oleh Tuhan. Apapun nanti engkau jabatan diangkat oleh Tuhan. Syaratnya layani Tuhan. Ada 6 syarat yang Tuhan inginkan kepadamu. Bukan dengan kekuatanku. Nanti semua pemuda Cililitan dimanapun kau berada mengambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku datang kepada, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita semua pemuda dimanapun kau berada, di rumah dimanapun kau berada, mungkin juga kau sekarang lagi kos, mungkin kau menumpang kepada saudaramu pada saat mengambil sikap dalam kebaktian pemuda pada Sabtu malam ini, supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku.
boleh tetap mengirim pujian ini. Firman Tuhan telah datang melawat kita. Ada 6 syarat daripada firman Tuhan pada saat ini, supaya pemuda-pemudi Cililitan ini boleh diangkat oleh Tuhan, diangkat dari keterpurukan, diangkat dari kelemahan. Pada saat ini firman Tuhan datang melawat kita. Pertama, Tuhan menjadi syarat mutlak yang pertama. Engkau akan mengundang Tuhan untuk menjadi penyertanya kepadamu, berlaku sehari-hari, berlaku setiap waktu. Ada 6 nanti di sini menjadi syarat bagaimana engkau dipakai oleh Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita mengambil sikap semua untuk berdoa kepada Tuhan. Kita nanti akan masuk dalam doa. Suasana yang tidak menentu bagi kami, bagi mereka ya Tuhan Yesus. Tapi mereka berkomitmen ya Tuhan, sebagaimana Engkau mengangkat daripada hamba-Mu Daud, mereka juga menginginkan ya Tuhan, Engkau akan mengangkat mereka ya Bapa. Karena dalam segala situasi, Tuhan pada saat ini ya Bapa, kami tidak akan mampu melewatinya ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya ya Bapa. Engkau biar mereka ya Tuhan, barangkali sekarang karena keadaan ini mereka mungkin putus untuk pekerjaan, berkurang pendapatan, segala macam ya Tuhan pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini hamba berdoa kepadamu, berdoa untuk seluruh daripada pemuda ini ya Tuhan, dimanapun pada saat ini mereka berada, dimanapun mereka sekarang ini ya Tuhan beraktivitas, dan bahkan sedang mereka berdoa kepadamu pada saat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka alami. Sungguh ya Tuhan, suasana pada saat ini suasana yang membuat kami ya Bapa demikian ketakutan. Barangkali kami tidak mampu ya Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak akan mampu dengan segala kemampuan tenaga kami ya Bapa, karena kami penuh dengan segala kelemahan. Hamba berdoa kepada mereka ya Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus, Engkau topangkan tangan-Mu ya Tuhan, sehingga ya Bapa mereka ya Tuhan boleh terlewatkan. Dan bahkan seperti ya Tuhan hamba-Mu Daud pada saat ini menjadi renungan kami. Mungkin orang berpikir selama ini ya Tuhan, berpikir yang barangkali tidak ada harapan bagi dia untuk menjadi seorang raja, dan bahkan tak ada satu pun yang berpikir ya Tuhan dia akan menjadi, kau obatkan menjadi raja. Tapi kalau sudah Tuhan yang berkarya, tapi ya Tuhan Engkau berkarya karena Engkau melihat keteguhan daripada hamba-Mu Daud ini ya Tuhan. Demikian ya Bapa menjadi contoh bagi kami, khususnya bagi pemuda ini, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Mungkin mereka jauh dari orang tua mereka. Hamba berdoa kepada ya Tuhan, barangkali orang tua mereka sekarang ini mungkin menangis ya Tuhan, memikirkan anaknya di Jakarta. Anaknya juga mungkin menangis ya Tuhan, memikirkan orang tuanya yang mungkin jauh dari dia. Tapi kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, kami dalam naungan-Mu, karena Engkau menjadi kekuatan bagi kami, Engkau menjadi benteng bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, barangkali ya Tuhan oleh karena suasana ini kesulitan ekonomi menjadi bagian daripada pemuda ini, baik keluarganya, baik pribadinya ya Tuhan, hamba berdoa pada saat ini, cukupkan mereka ya Tuhan Yesus, berikan kemampuan kepadanya ya Bapa, berikan sesuatu solusi ya Tuhan, sehingga kekurangan itu ya Tuhan boleh dicukupkan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami puji Engkau ya Tuhan Yesus, kami muliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan acara pemuda pada saat ini, untuk hari besok, hari-hari mendatang, minggu akan datang, bulan yang akan datang, terus berkembang ya Tuhan.
Mereka tidak dibatasi oleh segala ruang. Mereka tidak dibatasi oleh waktu. Mereka tidak dibatasi oleh karena keadaan. Mereka akan tetap memuji Engkau. Itulah yang Tuhan doa kami kepadamu. Berkati gerejamu ya Tuhan. Berkati hamba-hambamu. Berkati jemaatmu. Sehingga kami semua Bapa, suasana sekarang ini menjadi kami kuat adanya. Karena Engkau menjadi kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami puji Engkau. Di dalam nama Anak kami berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya. Kita akan sama-sama doa tahan kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami sesungguhnya. Ampunilah segala kesalahan kami, sebagaimana Engkau mengampuni orang bersalah kepada kami. Jauhkan kami daripada segala mara bahaya ya Tuhan Yesus, karena Kau yang berkuasa dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah daripada Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa memelihara hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembacaan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Bapak Guru PKB. Kiranya setiap firman yang disampaikan dapat menguatkan hati kita, walaupun pada saat hari ini banyak segala coba-cobaan yang ada di sekitar kita, tapi kita percaya firman-Nya akan menguatkan kita selamanya. Haleluya. Dan pada saat hari ini juga kita mengakhiri ibadah kita